Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Farida Yulianti, SH, SE, MM, dan seluruh rekan-rekan eh, kelas D6 Magister Manajemen. Selamat malam, izin perkenalkan nama saya Satriawan, NPM 1211251152. Jadi izin saya akan mempresentasikan tentang analisis kasus greenwashing dan manipulasi citra perusahaan pada PT Green Lab Indonesia berdasarkan stakeholder teori, triple bottom line, ESG, dan corporate governance. Jadi itulah sedikit judul analisis yang saya ambil untuk mempresentasikan eh, terkait tugas UAS yang mana kami diminta untuk mengambil satu contoh kasus untuk dibuat makalah dan terus dipresentasikan. Jadi izin Bu dosen, saya ingin mempresentasikan studi kasus yang saya minta. Itu yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang saya ambil yaitu yang pertama tentang kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan semakin meningkat. Dan yang kedua, banyak perusahaan membangun citra eh, rumah lingkungan yang mungkin kita ketahui perusahaan itu menjalankan CSR, tapi kadang bisa saja tidak sesuai dengan apa yang dijalankan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan yang ketiga, sebagian perusahaan melakukan greenwashing yang merupakan tindakan memberikan kesan ramah lingkungan tanpa didukung praktek yang nyata. Kasus PT Greenlight ini Indonesia menjadi contoh pelanggaran etika bisnis dan keberlanjutan. Untuk ringkasan kasus, yaitu fakta kasus yang terjadi pada PT tersebut, yaitu yang pertama, mengklaim produk 100% ramah lingkungan, dan yang kedua, sustainabilitas report hanya menampilkan informasi positif. Yang ketiga, 80% limbah plastik tidak didaur ulang. Yang keempat, tetap bekerja sama dengan pemasok pencemar sungai dan menyembunyikan data pencemaran lingkungan. Untuk dampaknya sendiri dari faktor tersebut yaitu otomatis berdampak. Yang pertama ke harga saham otomatis turun, boikot konsumen, investor menarik dana dan investigasi pemerintah. Untuk pelanggaran etika bisnis sendiri, yang pertama dari greenwashing, yaitu perusahaan mengklaim produknya itu 100% ramah lingkungan, padahal fakta menunjukkan bahwa lebih dari 80% limbah plastik tidak pernah didaur ulang. Tindakan ini merupakan bentuk greenwashing, yaitu memberikan citra seolah-olah perusahaan peduli terhadap lingkungan tanpa praktek yang nyata. Jadi, eh, perusahaan ini menyatakan bahwasanya di perusahaan itu menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat, tapi ternyata praktiknya itu tidak sesuai. Itu adalah pelanggaran etika menunjukkan greenwashing. Yang keduanya yaitu manipulasi informasi, yaitu laporan keberlanjutan hanya menampilkan informasi yang menguntungkan perusahaan dan menyembunyikan data pencemaran. Hal ini melanggar prinsip transparan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pelaporan perusahaan. Dan ketiga yaitu menyesatkan konsumen. Penyesatan konsumen promosi mengenai kemasan yang diklaim dapat didaur ulang membuat konsumen percaya bahwa produk benar-benar ramah lingkungan. Informasi yang tidak sesuai fakta merupakan bentuk penyesatan terhadap konsumen. Dan yang selanjutnya yaitu mengabaikan tanggung jawab lingkungan. Perusahaan tetap bekerja sama dengan pemasok yang membuang limbah ke sungai. Ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dampak lingkungan dan seluruh rantai pemasok atau supply chain.
Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pelanggaran good corporate governance, yaitu direksi menganggap tindakan tersebut sebagai strategi pemasaran yang masih dalam batas wajar, menunjukkan lemahnya budaya etika perusahaan dan kegagalan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi, eh, pada dasarnya kesimpulannya pelanggaran etika bisnis ini betul-betul dianggap sebelah mata dan seakan-akan apa yang mereka jalankan itu betul-betul benar. Padahal pada dasarnya banyak beberapa masyarakat ataupun hal-hal yang lain yang sangat dirugikan terkait apa yang mereka lakukan. Dan untuk stakeholder yang dirugikan otomatis ada beberapa kerugian yang didapat oleh masyarakat ataupun investor-investor lain, yaitu kerugian pada konsumen, yaitu tertipu oleh klaim ramah lingkungan dan kehilangan kepercayaan. Dan yang kedua, investor, sudah pasti nilai investor menurun akibat turunnya harga saham. Pemegang saham otomatis merugi atau kerugian yang sangat drastis akibat eh, hal-hal yang mereka anggap sepele. Untuk karyawan, otomatis ancaman PHK dan menurunnya kebanggaan terhadap perusahaan. Untuk pemerintahan tersendiri harus melakukan investigasi dan penegakan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di pemerintah daerah tersebut. Untuk pemasok, hubungan bisnis terganggu serta reputasi ikut tercemar. Untuk masyarakat, mengalami dampak pencemaran lingkungan yang bisa berdampak fatal untuk kesehatan. Untuk media tersendiri, yaitu menjadi pihak yang mengungkap praktis perusahaan. Itulah gunanya media. Untuk LSM lingkungan, meningkatkan tekanan terhadap perusahaan supaya perusahaan ini bisa stop ataupun berhenti dalam menjalankan hal-hal yang merugikan untuk banyak orang. Untuk kreditur, resiko gagal bayar meningkat jika kondisi perusahaan memburuk. Itulah tadi stakeholder yang dirugikan. Untuk analisis risiko jangka pendek dan jangka panjang, yang pertama untuk risiko jangka pendeknya yaitu finansial, penurunan harga saham, penurunan penjualan, boikot konsumen, dan investor menarik modal kembali. Untuk operasional sendiri yaitu gangguan produksi, audit pemerintah, dan pemeriksaan regulator. Untuk risiko hukumnya yaitu potensi sanksi administratif, gugatan konsumen, dan denda lingkungan. Untuk reputasi yaitu viral di media sosial dan kehilangan kepercayaan publik. Untuk risiko jangka panjang tersendiri yaitu reputasinya mereka sulit dipercaya kembali dan loyalitas pelanggaran menurun. Untuk keuangan sulit memperoleh investor baru, biaya modal biaya modal meningkat, penjualan menurun dalam jangka panjang. Untuk operasional, otomatis sulit memperoleh mitra bisnis dan kesulitan merekrut talenta berkualitas. Untuk regulasi sendiri, pengawasan pemerintah semakin ketat, potensi pencabutan izin apabila ditemukan hal-hal yang memang betul-betul berdampak merugikan masyarakat atau dari kesehatan dan dalam segi aturan undang-undang, bisa saja pencabutan legalitas dalam izin perusahaan bisa saja dicabut. Untuk strategi pemulihan reputasi perusahaan itu ada beberapa tahap. Pertama, yaitu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, mengakui seluruh kesalahan tanpa menyalahkan pihak lain. Untuk menghentikan seluruh iklan yang mengandung klaim menyesatkan. Untuk tahap kedua yaitu audit independen, yaitu menunjukkan auditor independen untuk melakukan audit lingkungan, mempublikasikan seluruh audit secara transparan. Untuk tahap ketiga yaitu perbaikan operasional, yang mana menghentikan kerjasama dengan pemasok yang mencemari lingkungan, membangun sistem pengelolaan limbah yang memadai,
dan meningkatkan pembangunan bahan kemasan yang benar-benar dapat didaur ulang. Untuk tahap keempat yaitu transparansi, yaitu menyusun sustainability report berdasarkan data yang lengkap dan dapat diverifikasi, mengikuti standar pelapor internasional yang relevan. Untuk tahap yang kelima yaitu membangun kembali kepercayaan, melibatkan LSM lingkungan, berdialog dengan masyarakat, melakukan edukasi mengenai pengelolaan sampah, menjalankan program CSR yang memberikan dampak nyata dan terukur. Rekomendasi tata kelola bisnis yang beretika, yaitu yang pertama, menerapkan good corporate governance secara konsisten melalui prinsip transparan, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan kewajaran. Dan yang kedua, membentuk komite etika bisnis, komite keberlanjutan yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap standar etika dan lingkungan. Yang ketiga yaitu melakukan audit ISG dan audit lingkungan secara berkala oleh pihak independen. Dan yang keempat, menyusun sustainability report yang lengkap, akurat, dan dapat diverifikasi. Yang kelima, menerapkan sistem pengawasan terhadap seluruh rantai pasok agar seluruh pemasok memenuhi standar lingkungan. Dan yang keenam, menetapkan kode etik perusahaan yang mengatur kejujuran, pemasaran, pelaporan, dan komunikasi kepada publik. Memberikan pelatihan etika bisnis, keberlanjutan, dan ESG kepada seluruh karyawan, dan menjamin. Membangun mekanisme pelaporan pelanggaran whistleblowing system yang aman dan independen. Selanjutnya, menetapkan indikator kinerja manajemen yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kinerja sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir, membangun budaya perusahaan menjunjung integritas, transparan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap seluruh stakeholder. Untuk kesimpulan dari seluruh analisis kasus PT Grand Life Indonesia, yaitu merupakan contoh nyata praktik greenwashing yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis dan keberlanjutan. Perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab kepada stakeholder, tidak menerapkan konsep triple bottom line, memiliki kinerja ESG yang buruk, setelah melanggar prinsip-prinsip good corporate governance. Akibatnya, perusahaan mengalami penurunan reputasi, kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, serta meningkatnya risiko hukum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait penyampaian terkait kasus yang saya ambil. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat diterima dan dalam penyampaian ini apabila ada kata ataupun hal yang mungkin kurang pas, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin izin Ibu untuk mengakhiri penyampaian ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.